Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dela Amanda Safira Putri, NIM 21210136. Dari kelompok 6 akan membahas mata kuliah Global Marketing dengan dosen pengampu Dr. Ririn Andriana STMM dengan tema Global Komunikasi Strategis. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada saya sendiri, yaitu Dela Amanda Safira Putri dengan NIM 21210136. Dan yang kedua ada Iko Nur Fadlilah dengan NIM 21210347. Dan yang ketiga ada Risa Putri Ariyanti dengan NIM 21210358. Pengertian komunikasi strategis, di mana komunikasi strategis global menarik para profesional yang terampil dalam menyusun pesan menarik dan terhubung dengan orang-orang dari budaya beberapa di seluruh dunia. Komunikasi strategis dapat juga diartikan sebagai proses perencanaan, perancangan, dan penyampaian pesan yang selaras dengan tujuan, nilai, dan visi kita. Komunikasi internal vs komunikasi eksternal. Komunikasi internal adalah segala sesuatu yang Anda katakan di dalam perusahaan. Ini bisa berupa apa saja mulai dari rapat tim dan pertemuan hingga buletin karyawan, memo internal, dan buku pegangan. Setiap kali seorang karyawan berbicara dengan karyawan lain, itulah komunikasi internal. Sedangkan komunikasi eksternal adalah segala sesuatu yang Anda katakan di luar perusahaan. Ini termasuk siaran pers, buletin yang berhubungan dengan komunikasi, iklan, situs web, dan postingan media sosial. Hampir semua hal yang Anda katakan secara terbuka kepada non-karyawan adalah komunikasi eksternal. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Risa. Perkenalkan, nama saya Risa Putri Ariyanti dengan NIM 21210358. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Kak Dela. 3 jenis komunikasi strategis. Yang pertama yaitu komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan bahasa lisan dan isyarat untuk menyampaikan pesan. Yang kedua, komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis adalah jenis komunikasi yang dilakukan dengan cara menulis pesan atau dokumen tertentu. Yang ketiga adalah komunikasi visual atau branding, yaitu tindakan berkomunikasi yang dilakukan melalui foto, video, desain grafis, dan lain-lain. Mengapa komunikasi strategis itu penting? Komunikasi strategis merupakan tulang punggung organisasi manapun. Berikut alasannya. Yang pertama yaitu komunikasi strategis membantu organisasi memanfaatkan saluran yang tepat untuk mengirimkan pesan terbaik. Yang kedua, hal ini meningkatkan prioritas organisasi dan membangun pengenalan merek sehingga dapat meningkatkan reputasi dan kepercayaan organisasi. Yang ketiga, hal ini membuat karyawan merasa nyaman saat bekerja dan juga dapat menyelesaikan pekerjaan mereka dengan efisiensi tinggi. Yang keempat, komunikasi strategis bertindak sebagai tulang punggung perusahaan dan menjaga semua staf tetap bersama dan membantu mereka terlibat satu sama lain. Yang kelima, komunikasi strategis seperti pembuatan video, penulisan konten, dan posting media sosial dapat meningkatkan citra perusahaan di pasar. Perencanaan strategis. Untuk memiliki suatu objek, hal pertama yang dilakukan adalah memiliki rencana bisnis untuk mengkomunikasi bagaimana bisnis itu terbentuk dan melihat seberapa kuat intinya. Pastikan keselarasan dengan pemahaman organisasi tentang posisinya saat ini. Pendekatan yang dapat digunakan untuk menentukan keadaan adalah dengan melakukan analisis SWOT, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Saat menggunakan analisis SWOT, kekuatan dan kelemahan harus realistis. Hal ini untuk membantu melakukan perbaikan atau penyesuaian yang kurang baik. Analisis akan membantu mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bisnis dan akan membantu merencanakan dan membuat tujuan menjadi lebih solid karena menunjukkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi bisnis. Hal ini membantu menentukan di mana bisnis saat ini dan di masa depan. Perencanaan adalah proses penelitian dan analisis yang berkesinambungan. Analisis tugas, pelaksanaan, dan penelitian kesuksesan dalam proses ini memerlukan analisis yang
tekun dan berkesinambungan, serta penilaian yang dimasukkan kembali ke dalam perencanaan dan tindakan. Baik, untuk slide selanjutnya penjelasan akan dijelaskan oleh Kak Ike. Perkenalkan, nama saya Ike Nurfadila dengan NIM 21210347. Di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan komunikasi strategis dalam konteks global. Yang pertama, adanya kurangnya kejelasan dan konsisten. Untuk menghindari hal ini, kita perlu memiliki strategis komunikasi yang jelas, yang dapat menentukan tujuan, sasaran, dan pesan utama. Yang kedua, adanya hambatan budaya dan bahasa. Untuk mengatasi hambatan ini, kita perlu meneliti dan memahami konteks budaya dan bahasa agar dapat menyesuaikan komunikasi kita dengan konteks tersebut. Yang ketiga, keberagaman dan kompleksitas pemangku kepentingan. Untuk mengelola tantangan ini, kita perlu melakukan analisis dan pemetaan, serta mengidentifikasi karakteristik, kepentingan, dan kekhawatiran utama. Yang keempat, adanya masalah etik dan hukum. Untuk mengatasi tantangan ini, kita perlu menyadari dan menghormati kerangka etik dan hukum serta kode etik yang mengatur komunikasi kita, dan memastikan bahwa komunikasi kita jujur, akurat, adil, dan penuh hormat. Yang kelima, adanya tantangan dan peluang teknologi. Untuk mengatasi tantangan ini, kita perlu menggunakan teknologi secara bijak dan strategis, serta memiliki alat dan platform komunikasi yang paling tepat dan efektif untuk tujuan dan audiens kita. Contoh komunikasi strategis. Salah satu contohnya yaitu perusahaan yang ingin melakukan kampanye. Dalam komunikasi strategis, perusahaan akan merancang bagaimana pesan kampanye bisa tersampaikan dengan baik kepada khalayak. Misalnya, strategi apa yang akan digunakan, jangka waktunya berapa lama, siapa penanggung jawabnya, lokasinya di mana saja, dan berapa target yang diharapkan. Untuk selanjutnya, ada contoh pekerjaan komunikasi global strategis. Yang pertama, manajer komunikasi korporat. Yang kedua, ada ahli strategis pemasaran digital. Yang ketiga, ada konsultan komunikasi krisis. Yang keempat, ada analisis media global. Yang kelima, peneliti kecerdasan budaya. Yang keenam, spesialis hubungan pemerintah. Yang ketujuh, manajer merek global. Yang kedelapan, ada koordinator acara internasional. Yang kesembilan, ada ahli strategis dampak sosial. Dan yang terakhir, yaitu yang ke-10, ada spesialis hubungan masyarakat internasional. Baik, untuk selanjutnya akan saya kembalikan ke Kak Della. Berikut merupakan kesimpulan dari materi yang telah dijelaskan. Komunikasi strategis global merupakan pendekatan komunikasi yang disusun secara holistik untuk mencapai tujuan organisasi di pasar global. Ini melibatkan penggunaan berbagai media dan platform untuk menyampaikan pesan yang konsisten dan terkoordinasi kepada audiens yang beragam di seluruh dunia. Dengan memperhatikan budaya, bahasa, dan kebiasaan lokal, komunikasi strategis global membantu organisasi membangun citra merek yang kuat dan mencapai keunggulan kompetitif di pasar global. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.